sekolahnya ya. Berdiri. Selamat pagi Bapak Guru. Baik, selamat pagi adik semuanya. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, silakan kelas untuk memimpin doa. Baik, sebelum mulai pembelajaran, maka baiknya kita berdoa bersama dalam niat masing-masing. Berdoa kepada Tuhan. Doa Tuhan. Silakan berdiri. Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabar kalian semua? Baik. Ya, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tema 4, globalisasi, tema 2, globalisasi dan manfaatnya. Nah, sebelum itu Bapak akan melihat kehadiran kalian. Mungkin Bapak sebutkan satu-satu. Anggayata, hadir Pak. Aldi, Mang Adi, hadir Pak. Ayana, Hadir. Sugi, Hadir, Pak. baik, berarti semuanya sudah ada ya. Nah, jadi untuk selanjutnya kita akan menyanyikan Indonesia Raya. Sebelum itu Bapak akan melihat kerapian dan posisi duduk kalian. Ayana, besok rambutnya harus rapi ya. Ya, Pak. Terus Aldi duduknya diperbaiki. Ya. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan Indonesia Raya agar membuka jiwa nasionalis dan cinta tanah air kita terhadap negara. Kalian semua silahkan untuk berdiri. Kita yang dulu sama. Indonesia tanah airku, satu pada di sanalah aku berdiri dari bangku Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Jiwakan bangunlah merdeka untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jangan duduk dulu ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan ini dulu ya, pupuk PPK. Di sini apakah kalian sudah tahu gimana pupuk PPK itu? Belum. Belum tahu ya? Mungkin Bapak contohkan ya. Pupuk PPK religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Apakah sudah dipahami? Bisa. Kita coba dulu ya. Tepuk PPK.
religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sekali lagi ya, lebih semangat. Lebih semangat semuanya. Ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Silakan duduk. Coba lihat gambar sini ada. Nah, ini merupakan kasus narkoba di Indonesia menggunakan jalur laut 80%. Nah, jadi di sini ada pertanyaan. Bagaimana pendapat adik-adik mengenai kasus tersebut? Silakan untuk menyampaikan jawabannya. Jangan usah takut. Kita bebas untuk menyampaikan. Sebenarnya saya tidak mau memberikan pendapat, tapi saya ingin bertanya Pak, kenapa bisa sampai sebesar ini? Terkait diberikan narkoba. Ya, kenapa bisa sebesar ini? Oh, Banyak banget bisa. hal tersebut dikarenakan kurangnya pertahanan dari keamanan angkatan laut seperti itu, dan mungkin saja terdapat kaedah perjanjian terhadap terhadap bandar yang menyebarkan narkoba tersebut. Dia disuap atau diberikan uang dan bisa membayar dan menyebarkan narkoba tersebut ke berbagai wilayah. Ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apa masalah utama yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut? Menurut kalian, apa penyebab kasus banyaknya narkoba tersebut? Ya, Pak Amani. Terima kasih Pak. Mungkin berkaitan dengan saya tempat tadi, mungkin karena di kurang-kurangnya sistem pertahanan yang melindungi masuknya barang yang dari luar negara. Ya. Betul sekali yang dikatakan oleh Madi Anayata. Apa masalah utama yang menyebabkan terjadinya kasus penyebaran narkoba yang banyak beredar? Mungkin pendapat saya karena kurangnya didikan dari orang tua, karena kebanyakan orang-orang yang menggunakan narkoba itu berada di lingkungan yang bisa dikatakan buruk, sehingga kontrol dari orang tua tidak ada, dan akhirnya tidak ada batasan, sehingga bisa narkobanya itu bisa menyebar dengan lebih luas. Baik, terima kasih atas jawabannya Angga, Madi. Teman-teman yang lain, apakah ada jawaban lain? Silakan ungkapkan pendapatnya. Tidak ada? Mungkin Bapak langsung saja menyampaikan bahwasanya masalah utama yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut yaitu karena terjadi kemiskinan atau kriminalisasi. Bahkan ketika seseorang itu merasa kurang, jadi mereka menghalalkan segala cara untuk menyebarkan narkoba tersebut agar dapat menghasilkan pendapatan. Selain itu juga kurangnya pertahanan dari polisian angkatan darat angkatan laut seperti itu yang membebaskan penyebaran narkoba tersebut.
Baik, untuk selanjutnya, nah ini kita akan belajar mengenai bahan ajar, meskipun bahan ajar yang sudah Bapak buat itu mengenai tema 4 globalisasi, tema 2 globalisasi dan manfaatnya. Itu pelajaran 1. Yang pertama itu muatan bahasa Indonesia. Nah, jadi silakan adik semuanya membaca bukunya. Di sini kita bisa lihat muatan bahasa Indonesia mengenai bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Silakan untuk membaca bukunya terlebih dahulu. Nah, di sana terdapat langkah-langkah dalam menemukan informasi penting. Di sini langkah menemukan informasi penting di teks tinggallah dengan kalimat teks yang dibacakan dengan format. Dapatlah informasi penting, kembangkan informasi, rangkaianlah kalimat dan sampaikan secara lisan nantinya. Nah, di sana adik-adik ada tugas ataupun lembar kerja. Ayo berlatih. Silakan adik-adik bisa mengisikan paragraf 1, terus paragraf 2 dari penjelas, paragraf 3 dari penjelas, dan yang terakhir itu simpulan dan saran atau pendapat pribadi itu. Nah, mungkin dari topik permasalahan bisa dilihat. Menurut adik-adik, apa sih topik masalah dari bacaan yang sudah adik-adik baca? Mungkin bisa ajukan tangan. Topik masalah yang bisa disampaikan di periode pertama. Mungkin. Silakan Mang Adi. Nah, jadi topik masalah pada paragraf pertama yaitu bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Betul sekali yang disampaikan oleh Mang Adi. Mungkin selanjutnya paragraf yang kedua dan penjelas, mungkin yang lain selain Mang Adi bisa menyampaikan apa dari penjelasannya. Mungkin Aldi, ini paragraf kedua dari penjelas dan bisa dicari apa poin ini, bisa lihat di sini ataupun di bukunya bisa lihat di sini. Nah, di sini ada, karena bisa lihat Aldi di mana daerah penjelas dari paragraf kedua. Bahkan untuk menyampaikan terima kasih Bapak Sebelumnya di sini memberikan mengenai paragraf penjelas, yaitu menurut saya jawabannya bahasa Indonesia hanya menuliskan 2000 kata, tetapi mempunyai strategi radikal untuk menciptakan kata baru. Baik, benar sekali. Sedangkan paragraf ketiga, apakah lebih bisa juga? Nah, coba paragraf ketiga bisa disampaikan juga. Ini paragraf ketiga yaitu lebih banyak generasi saat ini yang merasa lebih percaya diri dalam menggunakan bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Oh, benar sekali. Nah, jadi untuk selanjutnya itu dari kita lihat paragraf keempat ada simpulan dan pesan dari pendapat penulis. Nah, mungkin dari kalian yang bisa menunjukkan dari Anda mungkin dipersilakan pendapat Anda sendiri. Tidak usah takut salah. Kita sama-sama belajar di sini. Jadi persilakan untuk dari Anda memberanikan diri dalam mengungkapkan pendapat.
Nusantara dengan bahasa Indonesia, berbahasa kita sendiri, yang harus mempelajarinya. Baik, tepuk tangan untuk Aryan ini. Dan kalian semua ya. Jadi kalian sudah mengerti dan paham. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar mengenai bagaimana posisi dan peran Indonesia dan di bidang politik dalam kerjasama dengan negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Nah, mungkin dari semuanya kita membaca buku yang sudah disediakan dan juga di sini Bapak akan menayangkan video, kalian bisa menonton sama-sama. Salam sehat. Baik, kali ini kita akan belajar di tema 4 dengan tema globalisasi. Kita akan memfokuskan pembelajaran kali ini pada studi IPS dengan kajian 3.3 menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, teknologi. Nah, ini adalah contoh negara-negara ASEAN ya, itu adalah bendera-bendera dari negara ASEAN. Nah, ya. Apa manfaat kerjasama antar negara di bidang politik? Kira-kira apa manfaatnya? Kemudian, dapatkah kamu menyebutkan salah satu contohnya ya, manfaat kerjasama antar negara di bidang politik itu apa? Kita akan bahas. Siap. Nah, kerjasama bidang politik di ASEAN ya. Ya, salah satu bentuk dari kerjasama tersebut adalah dibentuknya Organisasi Masyarakat Politik Keamanan ASEAN atau APSC. Nah, tujuan APSC adalah mempercepat kerjasama di bidang politik dan keamanan ASEAN sehingga perdamaian di kawasan Asia Tenggara dapat diwujudkan. Bentuk kerjasama APSC antara lain menceritakan pemerintahan yang baik dengan prinsip-prinsip demokrasi untuk melanjutkan kedamaian kawasan ASEAN. 2. Mendorong kerjasama di bidang maritim. Maritim itu apa? Ya, maritim adalah negara kepulauan ya, yang banyak perairannya. 3. Melakukan deklarasi Zhongshan atau perjanjian kawasan damai, bebas dan netral dari pengaruh negara di luar ASEAN. 4. Menjalin kerjasama dengan negara-negara di luar ASEAN. 5. Meningkatkan dan mempererat hubungan negara ASEAN. Nah, itu adalah bentuk kerja sama APSC ya. Itu adalah beberapa contohnya. Nah, ini peran Indonesia dalam kerjasama bidang politik di ASEAN. Ini adalah peran Indonesia. Ya, Indonesia berperan aktif menjadi penengah dan memfasilitasi dalam penyelesaian konflik beberapa negara. Selain itu, Indonesia juga berperan dalam pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN atau ASC ya. Nah, peran Indonesia dalam upaya pemberantasan ASEAN nih. Pertemuan ke-38 ASEAN Senior Official on Drug Methods di Vietnam tahun 2017. Pertemuan tersebut membahas penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kawasan ASEAN. Mungkin sekian videonya. Baru dapat lagi. Nah, di sini ada KPD. Nah, jadi kalian bisa berdiskusi dengan kelompoknya. Jadi kan sudah sempat dibagi dari 2 kelompok. Nah, ini di sini kalian bisa lihat dan mempersiapkan alatnya nanti. Nah, saya sudah menonton video.
Nah, di sini kalian sudah buat dari hasil pemaparan video tadi dan sudah membaca. Jadi Bapak kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi dengan mengenai jawaban dari kelompok kalian. Jadi persilakan untuk berdiskusi. Apakah sudah? Belum. Kelompok Mengadi, apakah sudah? Belum. Apakah sudah Mengadi? Nah, Pak. Baik, silakan untuk Mengadi. Perwakilan kelompok bisa membacakan hasil diskusi yang telah dilakukan. Oh, baik. Ini saya akan mempresentasikan mengenai permasalahan di sudah diberikan, yaitu bentuk kerjasama, yaitu menceritakan pemerintahan yang baik dengan prinsip demokrasi untuk memajukan kedamaian kawasan nasional. Nah, lalu peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara ASEAN, yaitu Indonesia berperan aktif menjadi penengah dan memfasilitasi dalam penyelesaian konflik beberapa negara, yaitu Indonesia dilakukan dalam pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN atau AIC. Baik, terima kasih Pak Madi yang telah memaparkan jawabannya tadi. Tadi apakah kelompok dari Alzi sama atau pendapat? Pendapat dari terima kasih. Jadi selanjutnya kita akan belajar mengenai cara menghemat listrik dan rumah. Nah, jadi kalian bisa membaca bukunya. Silakan untuk membaca buku. Ini merupakan cara menghemat listrik di rumah dalam praktis dan efisien. Baik, apakah kalian sudah membuat apa saja atau sebutkan 4 contoh cara menghemat listrik seperti yang tadi? Bahkan cara menghemat listrik yaitu dengan menggunakan perlunya seperti mematikan lampu siang hari, menggunakan tidak sudah menggunakan barang-barang dicabut terlalu lama kerja. dari Mangadi, apakah ada lagi? Mungkin sama yang menggunakan abu dan malam saja, terus cabut selokan yang tidak dipakai. Baik. Lagi ya. Kalau dari Sugi? Kalau dari saya itu Pak, menggunakan lampu yang wattnya rendah itu Pak. Oh, Kalau kita di rumah tuh menggunakan kulkas, pilih kulkas yang irit listrik Pak itu. Siapa lagi Pak? Ya, Mungkin saya mau mulai menggunakan produk yang menggunakan tenaga surya Pak. seperti apa ya? Terdapat ada lampu menggunakan tenaga surya. Ya Pak, terus Pak. Silakan. Kalau dari saya itu kalau mengirit listrik itu gunakan lampu LED Pak. LED. Iya, lampu LED irit sekali Pak. Saya telah buktikan Pak. Terima kasih dari atas jawaban kalian. Nah, jadi mungkin sekian aja dari pembelajaran hari ini. Jadi
bagi adik-adik yang bisa menyimpulkan. Jadi Bapak silakan untuk menyimpulkan pembelajaran. Mungkin ada yang angkat tangan, silakan. Baik, jadi tadi kita telah belajar tentang ASEAN atau Indonesia di ASEAN dan juga cara untuk menghemat listrik itu. Jadi Indonesia memiliki beberapa peranan dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Berikut beberapa contohnya seperti ADMM atau Defense Minister Meeting. Lalu yang kedua, pengiriman duta dari konsulat. Lalu perjanjian ekstradisi ASEAN. Yang keempat, perjanjian kawasan bebas nuklir. Lalu yang